Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas Aryo Sumili, SPD MA, selaku dosen mata kuliah kajian kurikulum antropologi. Perkenalkan, nama saya Amelia Agnes Randa, NIM 1968040012, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi, Angkatan 2019. Sebelum saya memulai presentasi saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya akan presentasikan. Ibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung atau rumah yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin dan terjadi goncangan yang kencang, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, dan yang menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Maka bisa dikatakan bahwa kurikulum merupakan jantung suatu proses pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang landasan filosofi. Materi yang saya akan bawakan yaitu landasan filosofi kurikulum. Pada presentasi kali ini, saya membagi menjadi 5 subpokok. Yang pertama, pengertian landasan filosofi. Yang kedua, pengertian kurikulum. Yang ketiga, pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang keempat, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Dan yang kelima, landasan pengembangan kurikulum. Subpokok yang pertama yaitu pengertian landasan filosofi. Landasan filosofis yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada rumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidikan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah pentingnya rumusan yang didapatkan dari hasil pemikiran secara mendalam, analisis, logis, sistematis, dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum baik dalam bentuk kurikulum sebagai rencana, terlebih kurikulum dalam bentuk pelaksanaan di sekolah. Subpokok yang kedua yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Subpokok yang ketiga yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Mengenai pengertian kurikulum, banyak pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua dari Dr. H. Nana Sutaja tahun 2005 mengatakan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar yang terlibat di dalamnya proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Yang ketiga dari Dr. Andus C.C. Wijaya dan kawan-kawan
yang mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Yang keempat dari Profesor Dr. Henry Guntur Tadigan mengatakan bahwa kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Yang kelima dari Harsono 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun keseluruhan program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Subpokok yang keempat yaitu kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum merupakan unsur penting pada setiap lembaga pendidikan. Secara fisik, kurikulum dapat berbentuk suatu dokumen yang berisikan berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tujuan yang akan dicapai oleh kurikulum tersebut. Pada dasarnya, kurikulum merupakan jantung suatu proses pendidikan, yakni yang berkenan dengan unsur-unsur fisik yang terlibat dalam proses pendidikan dan unsur-unsur non-fisik seperti proses berpikir, proses penyimpanan informasi, proses pembentukan sikap, proses internalisasi, ataupun proses pembentukan habit yang hanya dapat diketahui melalui suatu prosedur dan alat tertentu yang diyakini mewakili konstruk yang dimaksud. Sejarah mencatat, sejak tahun 1968, kurikulum mengalami perubahan sebanyak 7 kali, yakni yang pertama kurikulum 1968, yang kedua kurikulum 1975, yang ketiga kurikulum 1984, yang keempat kurikulum 1994, yang kelima kurikulum 2004, yang keenam kurikulum 2006 yang biasa disebut kurikulum KTSP, dan yang ketujuh yaitu kurikulum 2013. Pembaruan kurikulum dilakukan bukan berarti ganti menteri ganti kurikulum, namun disebabkan adanya perubahan dalam masyarakat, eksploitasi ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan lain-lainnya yang mengharuskan adanya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum tersebut merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan. Kurikulum berubah dikarenakan kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam proses pendidikan. Subpokok yang kelima atau yang terakhir yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum yaitu terdapat 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan di sekolah. Yang kedua, landasan psikolog. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikologis fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Perilaku-perilakunya merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengembangan kurikulum harus dilandaskan oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Atas dasar itu, terdapat 2 cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan dan besar kaitannya dalam pengembangan kurikulum, yakni psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan sosiologi dan budaya. Landasan sosiologi kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berlandaskan kepada landasan sosiologi? Nah, anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat.
dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan, isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perubahan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori terus berkembang hingga saat ini dan dipastikan ke depannya akan terus berkembang. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari presentasi kali ini yaitu kurikulum merupakan inti yang ada dalam pendidikan atau dapat diistilahkan sebagai jantung pendidikan. Karena di dalam terdapat isi materi, metodologi pembelajaran, dan media yang harus digunakan dengan berlandaskan pada landasan-landasannya, yaitu yang pertama landasan filosofi, yang kedua landasan psikolog, yang ketiga landasan sosiologi dan budaya, dan yang keempat landasan intek. Demikianlah hasil presentasi saya yang berjudul Landasan Filosofis Kurikulum. Atas nama Amelia Agnes Randa, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.